Istinbadiyah Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa ada sejak ditetapkannya susunan kepengurusan MUI Pusat dengan Ketua Pertama Hamka, dan Ketua Komisi Pertama adalah Sukri Ghazali. Komisi ini diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Tahun 1975, MUI tidak mengeluarkan fatwa karena baru saja dibentuk. Kemudian baru pada 1976 sampai dengan 1984 MUI mengeluarkan fatwanya. MUI dalam pedoman dasarnya melaksanakan tugas dalam memberi fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah ataupun kaum muslim mengenai persoalan keagamaan dan kebangsaan. Sambutan Presiden Soeharto pada pembukaan Musyawarah Alim Ulama I di Istana Merdeka tanggal 21 Juli 1975 bahwa diharapkan MUI berperan sebagai pemberi fatwa dalam mengatasi perbedaan pendapat dalam menjalankan ibadah, dan MUI juga diharapkan mengalahkan persatuan di kalangan umat Islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama, dan mewakili kaum muslimin dalam permusyawaratan antar golongan agama. Komisi Fatwa MUI sebagai lembaga ijtihad kolektif. Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga non-pemerintah yang menaungi umat Islam Indonesia secara keseluruhan tanpa memandang kecenderungan, paham keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan. Langkah pertama dilakukan dengan menyamakan persepsi terhadap permasalahan tersebut di dalam tubuh Komisi Fatwa MUI. Jika Komisi Fatwa menemukan sebuah dalil qot'i yang berkenaan dengan masalah tersebut, maka permasalahan itu segera diputuskan dengan dalil tersebut. Kalau tidak, maka akan dilakukan kajian yang lebih mendalam. Biasanya kecenderungan yang ada dalam MUI lebih dekat kepada mazhab Imam Al-Syafi'i. Keputusan hukum yang ditetapkan dibuat dalam bentuk konsideran fatwa yang memuat teks kitab suci Al-Quran dan hadis. Dalam Islam dan dalam mazhab Imam Sunni sekalipun juga terus mengalami pengembangan. Di antara bentuk pengembangan tersebut adalah melakukan klasifikasi ulang terhadap apa yang disebut sebagai mazhadir al-ahkam oleh para ulama ilmu usul fikih klasik yang notabene adalah para teoretikus metodologi istinbat hukum. Dalam klasifikasi yang baru telah dibedakan antara 4 hal yang berbeda dalam istinbat hukum. Pertama, mazhadir al-ahkam atau sumber-sumber materi hukum. Kedua, manhaj istinbat ahkam. Ketiga, al-adawat. Keempat adalah prinsip-prinsip dasar jurisprudensial yang digunakan sebagai instrumen penentuan sebuah hukum. Metode istinbat hukum Majelis Ulama Indonesia dalam ijtihad kolektif. Hasil pleno MUI pada 18 Januari 1986 menetapkan dasar-dasar berfatwa di lingkungan MUI, yaitu setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang muktabaroh, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma, qiyas, dan muktabar, serta dalil-dalil hukum yang lain seperti istihsan, masali al-mursalah, dan sat az-zari'ah. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para ahli hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya. Selain itu juga ditetapkan prosedur penetapan fatwa sebagai berikut. 1. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. 2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya atau qot'i, hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nasnya dari Al-Quran dan Sunnah. 3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fikih muqaron atau perbandingan dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih muqaron
yang berhubungan dengan pentarjihan. MUI dalam menetapkan fatwa melakukan pendekatan dengan 3 cara, yaitu 1. Pendekatan nas qot'i, berpegang pada nas Al-Quran dan hadis, sehingga fatwa yang dilakukan apabila telah jelas hukumnya atau al-ahkam al-qot'iyah disampaikan sebagaimana adanya. 2. Pendekatan kauli, yaitu jawabannya dicukupi oleh pendapat atau kaul dalam Alkitab Al-Muktabaroh. Apabila terjadi perubahan sosial, maka dilakukan telaah ulang terhadap kaul tersebut. Pendekatan manhaj, yaitu dilakukan dengan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Komisi Fatwa MUI melakukan ijtihad jika terjadi khilafiyah di kalangan mazhab dengan cara sebagai berikut. Al-jam'u wal al-taufiq, yaitu mengalihkan makna dari setiap dalil kepada makna yang lain sehingga tidak terdapat perlawanan lagi. Cara menjamak dan mentaufik dua buah dalil yang nampak berlawanan dengan cara mentokwil salah satu nas sehingga tidak berlawanan dengan nas lain, dan salah satu nas dijadikan taksis terhadap nas yang lain. Penggunaan ilhaq, masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab yang memberikan makna bahwa salah satu metode fatwa MUI adalah menggunakan ilhaq. Ilhaqi yaitu pendapat hukum yang ada di kalangan mazhab dengan cara menyamakan sesuatu masalah yang terjadi dengan khusus yang ada padanya dalam Al-Kutub Muktabaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan ijtihad jam'i atau kolektif, langkah berikutnya adalah melakukan ijtihad jam'i atau kolektif dengan menggunakan metode bayani, yaitu dengan cara memperhatikan pemakaian al-uslub atau gaya bahasa Arab dan cara penunjukan lafaz nas kepada artinya, ataupun pendekatan qawaid al-lughawiyah meliputi dilalah lafziyah, mafhum al-mukhalafah, dilalah nas yang jelas, dilalah nas yang kurang jelas, lafaz mushtarak, lafaz am dan lafaz nakhas. Metode ta'lili dengan mengandalkan penalaran meliputi qiyasi, istihsani, ilhaqi. Qiyasi yaitu menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru yang tidak disebutkan oleh nas, karena keduanya mempunyai kesamaan ilat. Istihsani yaitu meninggalkan kias yang nyata atau jali untuk menjalankan kias yang tidak nyata sama samar atau khafi, atau meninggalkan hukum kuli untuk menjalankan hukum istisnai, pengecualian disebabkan ada dalil yang menurut akal atau logika membenarkannya, atau mencari alternatif terbaik terhadap dua dalil. Ilhaqi adalah mengeluarkan hukum dari ibarah pendapat para ulama atau menerapkan hukum pada permasalahan yang bersifat kulli atau umum karena telah ditetapkan hukum pada sebagian besar masalah yang bersifat juz'i atau khusus. Istilahi adalah metode yang digunakan untuk mencari dan menemukan maslahah mursalah atau asas manfaat dan mudarat. Sedangkan masalah musalah berarti kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i hukum untuk ditetapkan. Masalah musalah ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh nas syar'i tertentu. Istilahi ini diperkenalkan oleh Imam Harumain Al-Juwaidi dalam kitab Al-Burhan dan oleh Imam Al-Ghazali digunakan kata ini dalam kitab Al-Mustasfa. 3 syarat diterimanya istislahi atau masalah musalah menurut Imam Abu Zahroh, yaitu persesuaian antara sumber pokok masalah tujuan syariah atau maqasid al-syariah. Yang kedua harus masuk akal, dan yang terakhir yaitu dapat menghilangkan kesulitan. Selanjutnya yaitu Sad al-Zari'ah. Sad al-Zari'ah adalah meniadakan atau menutup jalannya menuju kepada atau perantara atau wasilah perbuatan yang terlarang. Contohnya fatwa MUI tentang perdukunan dan peramalan adalah haram dengan alasan perbuatan itu membawa syirik dan dosa besar. Setelah ammah, fatwa MUI senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum atau kemaslahatan ammah atau kepentingan umum. Kemaslahatan yang dicari itu
adalah sebenarnya bukan hanya dugaan semata untuk orang banyak, bukan untuk kelompok ataupun pribadi, tidak bertentangan dengan nas, ijma atau qiyas. Kriteria kemaslahatan yang ada hubungannya dengan maqasid asy-syariah. MUI menetapkan bahwa maslahah atau kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syariah yang diwujudkan terpeliharanya kebutuhan primer ad-daruriyah al-khamsah, yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.